Halo semuanya, gue Fudo dan kali ini gue akan membahas kartu yang terakhir, nomor 21, yaitu adalah The World. Ini yang Master Palette-nya. Nah ini yang The World ini, kalau Rider White Smith, ini sebenarnya mirip dengan Wheel of Fortune, di mana ya ada ini, ada 4 tokoh di sini. Ini ada singa, ini ada kerbau, ini ada elang, ini ada manusia. Yang sebenarnya ini baik lagi mewakili 4 penulis Injil sebenarnya sih, atau 4 virtue. 4 kebijaksanaan, 4 kebijaksanaan yang dimiliki oleh manusia apabila dia ingin menjadi manusia yang baik seutuhnya. 4 virtunya seperti apa? Silahkan googling. Pokoknya ada beberapa versi lah, pokoknya gitu ya. Iman, adab, bakti, sama satu lagi kalau nggak salah konsistensi, kalau nggak salah. Tapi pokoknya ada macam-macam lah, gitu ya. Nah, kalau The World sendiri ini masuk ke zodiak, bukan zodiak, masuk ke planet Saturnus. Boundaries. Jadi secara astrologi itu Saturnus adalah planet yang berhubungan dengan batasan, bingkai, frame, sesuatu yang diwujudkan, sesuatu yang dibatasi. Supaya, tapi batasan di sini dalam artian karena Saturnus itu kan planetnya kan cincinnya paling tebal. Ceritanya cincin planet Saturnus itu paling tebal, sehingga cincin itu dianggapnya tuh kayak boundaries, kayak batasannya yang ada gitu ya. Nah inilah yang membuat ketika orang sudah tahu batasan-batasannya, biasanya orang tuh sudah bisa ngerti cara mengekspresikannya seperti apa. Prinsipnya seperti itu. Sama dengan contoh misalnya kalau di perusahaan kita dikasih tahu job desk kita apa, tujuan kita apa, misi kita apa di kerjaan tersebut, dan target kita apa. Sudah tahu nih ketentuannya seperti apa, batasan-batasan yang boleh kita lakukan dan yang tidak kita lakukan seperti apa, justru malah kita bisa mengekspresikan kerjaan kita dengan lebih baik ketimbang kita bekerja di suatu tempat tujuannya nggak jelas, aturannya juga nggak jelas, boleh dan tidak boleh juga nggak jelas. Itu beda di situ. Nah, kaitannya apa dengan Saturnus dan dengan The World ini? Ini gambar wanita sebenarnya kebijaksanaan atau namanya Sophia sebenarnya. Ya, wanita yang berhubungan dengan kebijaksanaan yang terhubung dengan ilahi. Sophia itu kebijaksanaan berhubung dengan ilahi, gitu ya. Tapi dia sepertinya dia tuh happy. Kemudian dia dibatasi dengan lingkaran dari tanaman warna hijau dan merah, yang artinya dia tuh menunjukkan kebahagiaan dalam batasan yang ada, kebahagiaan dalam ya aturan-aturan yang ada. Ini bukan berarti di penjara, tapi atau dikungkung atau dikurung, tapi lebih kayak ya baik lagi ketika seorang sudah tahu aturan mainnya seperti apa, otomatis ya dia akan lebih happy untuk menjalankan kehidupan itu. Nah kemudian ini juga sekaligus kayak semacam ya nunjukin gini deh, kalau kita layak ini ya mirip dengan pekerjaan yang kayak tadi, tapi ini juga menunjukkan ketika dia sudah mengetahui batasan tuh artinya gini, dia tuh secara spiritual sudah bagus. Ketika dia sudah belajar spiritual dengan lebih baik, dia sudah tahu dong secara spiritual maupun secara agama lah. Ketika dia sudah mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, ini menunjukkan dia sudah tahu aturan-aturannya apa aja sih yang boleh dan tidak boleh di dunia manusia atau dunia sekarang ini apa aja sih. Ketika dia sudah mencapai kebijaksanaan tersebut dan dia sudah tahu, artinya dia sudah tahu aturan-aturan seperti apa, maka dia bisa menerima kehidupan dia dengan lebih bahagia, bisa menerima kondisi dia dengan lebih bahagia. Karena basically pada dasarnya ketika kita belajar sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, itu seringkali yang kita pelajarin itu adalah aturannya, mekanisme kerjanya itu seperti apa gitu ya. Ketika kita tahu mekanisme kerjanya, misalnya mekanisme kerjanya bagaimana kita bisa membuat orang lain tertarik sama kita, gimana kita bisa menjadi kaya misalnya, gimana kita bisa membujuk orang untuk beli produk kita, kalau kita tahu juga aturannya atau mekanismenya gimana seorang bisa naksir sama kita atau anak bisa menghormati kita, apapun itu, anything, sesuatu yang duniawi, kalau kita sudah tahu mekanismenya kan hidup kita lebih enak, lebih jelas kita mau arahnya kemana, kita tahu mesti ngapain. Kira-kira seperti itu sih kalau The World ini maknanya, yang menunjukkan ya dia sudah tahu aturannya, dia sudah tahu mekanismenya seperti apa, tinggal dia terapkan dan dia terapkan dengan bahagia. Ini sih begitu untuk kartu The World. Makanya kayak orang bilang ini kartu kebebasan, ya bener, kebebasan dalam keterbatasan.
Intinya gitu. Kebebasan setelah kita mengetahui, kita merasa bebas setelah kita tahu aturan yang berlaku di dunia ini. Gitu ya. Oke, cukup untuk Kartu The World-nya. Gue Randy Fudo. Ingat like, comment, share, dan subscribe. Thanks for watching, dan gue berharap dengan video ini teman-teman untuk tarotnya semakin berkembang. Oke, thank you semuanya.